Kemudian tanpa lama-lama si Alice ini langsung menuju rumah tua di sebelah jembatan itu. Dia ngetuk-ngetuk pintu kan. Tok, 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 tok. Ceklek. Keluarlah kakek-kakek namanya Bob Hill. Langsung aja si Alice ini ngomong sambil gemeteran. Terima kasih sudah mampir di video ini kawan-kawan geng sekalian. Hari ini aku mau bawain satu cerita misteri jembatan bunuh diri. Ada teori gila dari suara aneh yang muncul di bawah jembatan. Ada yang bilang kalau ada sesuatu di bawah jembatan. Ada yang menganggap aura duka dan aura kesedihan yang begitu dalam lah yang membuat jembatan itu menarik sesuatu untuk terjun ke bawah. Ini menjadikan jembatan itu sebagai jembatan kematian paling berbahaya di dunia, tapi bukan untuk manusia. Meskipun nggak berbahaya bagi manusia, tapi jembatan ini punya satu catatan kelam yang semakin memperparah spekulasi mengenai tempat itu. Jadi pada tahun 1994, pada suatu hari yang cerah di bulan Oktober, Kevin Moy yang berusia 32 tahun melemparkan bayi laki-lakinya, Egan, dari jembatan. Bayi itu langsung meninggal, dan Kevin Moy nyoba nyusul lompat gitu. Tapi untungnya dia ditahan sama istrinya, terus dibawa ke Overton House, rumah di sebelah jembatan. Gilanya lagi, di sana dia malah nyoba nyait-nyait pergelangan tangannya pakai pisau dapur. Tapi ya akhirnya berhasil ditahan sama orang-orang di situ. Gak jadi mati dia. Entah apa yang merasuki Kevin, sehingga dia bilang berulang-ulang kalau dia adalah antikristus dan bayi laki-lakinya adalah setan. Kisah bayi yang dilemparkan dari jembatan itu semakin memperparah spekulasi mengenai tempat yang dikenal sebagai jembatan bunuh diri anjing itu. Jembatan Rumah Overton dibangun pada tahun 1862. Lokasinya berada di daerah terpencil di Bartonshire Barat, Skotlandia. Kawasan yang luas ini punya taman yang indah, arsitektur bersejarah, dan satwa yang liar. Nggak cuman itu, geng. Jembatan gotik yang letaknya tepat di sebelah rumah juga berada di atas ngarai setinggi 15 meter. Ngarai itu lembah ya, geng ya. Dan menjadikan jembatan ini juga sebagai tempat wisata yang cukup terkenal di kawasan itu. Bagi orang luar, jembatan ini disebut Jembatan Overton. Tapi semenjak tahun 1950-an, penduduk setempat menyebut jembatan itu sebagai jembatan bunuh diri anjing. Orang-orang bilang kalau anjing mereka itu berperilaku nggak kayak biasanya sesaat sebelum melompat. Tatapan kosong, gelisah, panik. Pada tahun 1995, ada pekerja konstruksi namanya Eugene Hogan. Oke. Dia ini lagi jalan-jalan sama anjing labradornya yang berusia 5 tahun. Dia bilang, waktu itu hari yang indah, hari Minggu. Aku nggak nyangka sama sekali anjingku lompat dari jembatan ini. Dan kasus-kasus terus bermunculan, geng. Tahun 2002, Ken lagi jalan-jalan nih. Dia bilang kalau anjingnya itu ngelihat ke atas terus waktu lagi di jembatan Overton. Aneh banget, kata Ken. Dia nggak pernah melihat anjingnya gelisah panik gitu. Tahun 2011, David dan Louis sama anjing labrador mereka namanya Sophie. Kasusnya sama, di hari yang cerah, di hari yang indah. Louis ini bilang, dia teriak ke David, David, itu lihat Sophie lompat dari jembatan. Hah? David pun bingung ya kan, melongo aja dia kayak nggak percaya. Itu kejadian cepet banget, cuman hitungan detik. Terus Jenna, cewek umur 20 tahun dari Glasgow ngasih kesaksian. Pertama kali aku sampai di situ, rasanya dadaku sesek banget. Perutku mual, waktu jalan ini kayak terhuyung-huyung mau jatuh. Gitu. Aku ngerasa kayak bakal ada kejadian buruk. Aku lihat juga di situ, di tepi jembatan, ada perempuan sama anjing mau jalan-jalan. Nah, tapi anjing ini diem aja, nggak bergerak, nggak mau jalan. Terus aku ingat kalau minggu kemarin, beberapa anjing mati bunuh diri di jembatan itu. Ada kesaksian lagi dari warlock itu, namanya Lottie McKinnon. Dia cerita dengan tatapan kosong dan mata berkaca-kaca. Aku tuh yakin dia udah mati, katanya. McKinnon lagi duduk meringkuk di sudut kafe bersama kedua anaknya, geng. Dia nyeruput coklat panas sambil nyeritain harinya 3 tahun lalu waktu dia jalan-jalan sama anjing border collie peliharaannya, namanya Bonnie, geng, di jembatan Overton di Dumbarton, Skotlandia. Sesuatu menguasai Bonnie begitu kami mendekati jembatan, kata McKinnon. Awalnya anjingku tuh cuma diem kaku, tatapan kosong, tapi kemudian dia kayak kerasukan energi aneh dan berlari, terus lompat langsung dari tembok pembatas. McKinnon itu warlock
tetangga sebelah. Dia tumbuh besar di desa Milton namanya, geng. Mukanya tiba-tiba sedih. Mengingat saat-saat dia lari menuruni lembah di sebelah jembatan itu. Katanya kondisi dia itu udah putus asa, tapi tetap berusaha menembus pepohonan dan semak-semak untuk nyari anjingnya. Kepalanya itu penuh tanda tanya dan rasa takut, geng. Kayaknya tadi di situ, tapi kok nggak ada, pikirnya. Bergeserlah dia ke sisi lain. Oh, itu Boni, ya ampun, katanya dengan nafas tersengal-sengal. Dia nggak nyangka kalau anjingnya selamat, pikirnya udah mati. Dan 300 anjing tercatat lompat dari jembatan, dan 50 anjing dinyatakan mati. Jadi gini, geng, dari dekat jembatan itu suasananya gelap, rimbun, dan sepi banget ya. Kalau kata orang-orang Skotlandia, ini persis dengan ciri-ciri tentang yang disebut oleh bangsa Celtic pagan sebagai tempat halus. Jadi ini kayak titik mempesona di mana surga dan bumi tumpang tindih. Tapi dari kejauhan jembatan itu kelihatan indah. Bentuknya gotik klasik gitu, geng. Pokoknya estetik lah bagi warlock situ. Jembatan itu sebenarnya penghubung jalan masuk ke rumah bangsawan industrialis abad ke-19 namanya James White. Orang inilah yang bangun jembatan dan rumah kastil besar di sebelah jembatan itu, geng. Kaya banget lah James White ini di masanya. Pantas ya dia bisa bangun rumah dan jembatan itu. Nah, sebenarnya wilayah punya dia itu luas banget, geng. Jadi ada kawasan pertanian juga, ada taman. Jembatan dan rumah itu bagian di dalam wilayah Overton gitulah. Jadi itulah kenapa dinamakan jembatan Overton. Nah, seorang seorang guru agama dan filsafat di Glasgow namanya Paul Owens ini nerbitin sebuah buku yang bahas sisi misteri jembatan itu. Yang Pak Paul Owens ini warlock yang tinggal di kota deket jembatan Overton, geng. Jadi dia bahas detail di bukunya tentang kenapa anjing-anjing ini lompat, melihat ke atas dan sebagainya. Dia yakin betul kalau itu karena hal-hal supranatural. Pawen ini bilang, setelah 11 tahun meneliti, aku yakin ada sesuatu di balik semua ini. Nah, semenjak itu, teori Owens populer di kalangan sebagian penduduk setempat. Okay. Tahun 2014, media mewawancari seorang mama bernama Alice Trafo. Dia bilang gini, pemandangannya bagus, suasananya indah. Aku sama putraku belum pernah kesini sebelumnya. Dia ngomong itu sambil gemeteran, geng. Mungkin trauma ya. Ini pertama kalinya kami kesini, katanya. Jadi, kami itu keluar dari tempat parkir dan aku nggak tahu kalau di situ itu ada jembatan, katanya. Aku kira itu kayak jalan setapak gitu loh. Nah, biasanya Casey ini nama anjingnya kayak, itu nunggu dipasangin tali. Tapi enggak, dia langsung lari ke jembatan. Anjingku tuh nengok ke atas kayak lihat ada sesuatu gitu. Terus aku jalan deketi Casey, tapi dia itu tiba-tiba lari, terus lompat tinggi banget ngelewatin pagar jembatan. Aku nggak pernah lihat ada anjing lompat setinggi itu seumur hidupku, kata Alice. Habis itu kami dengar suara jeritan. Bisa bayangin nggak? Suara jeritan dari seekor anjing loh. Dan itu ngeri banget. Sedih banget aku. Waktu kami lihat ke bawah dan lihat jarak dari jembatan ke dasar, aku yakin pasti dia udah meninggal. Kemudian tanpa lama, tanpa babi bu, si Alice ini langsung menuju rumah di sebelah jembatan itu, geng. Dia ngetuk-ngetuk pintu kan. Tok, 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 tok. Ceklek. Keluarlah kakek-kakek namanya Bob Hill. Dia tinggal di rumah tua itu sama istrinya. Langsung aja si Alice ini ngomong sambil gemeteran. Tolong kek, anjingku baru lompat dari jembatan. Aku benar-benar butuh bantuan. Dengan muka prihatin, kakek itu ngomong kalau udah sering kejadian kayak gini, bukan kali ini aja. Termenunglah si Alice ini. Kepalanya nggak bisa mikir. Kejadian apa yang barusan terjadi? Pikirnya. Nah terus nggak lama putra si Alice ini datang gendong Casey. Oh, dia selamat. Alice ini mukanya kayak speechless gitu. Lega, nggak nyangka, bingung, sedih, takut, campur aduk lah. Nah, kakek-kakek itu cerita kalau biasanya nggak selamat anjing yang lompat dari jembatan itu. Ya bayangin aja, kan. Jembatan 15 meter. Kenapa si Casey ini selamat? Mungkin karena kecantol daun rimbun, kemudian merosot ke bawah, atau pas jatuhnya bener, atau gimana. Aneh lah pokoknya. Jadi, mereka bahkan nggak bisa ngungkapin kenapa ada anjing yang bisa selamat. Ada anjing bisa selamat setelah lompat terjun dari jembatan itu. Nah, setahu kakek Bob, cuman ada satu lagi yang selamat dan punya si Alice itu yang kedua. Ada yang nggak beres di situ, kata Alice. Kenapa Casey kepalanya kayak lihat ke atas gitu, nengok ke atas. Lihat apa gitu. Aku lihat matanya, aku yakin dia itu melihat sesuatu, kata Alice.
Jadi geng, ternyata bukan sekali dua kali kejadian anjing lompat di situ. Kakek Bob Hill ini jelasin kalau itu misteri yang udah lama membingungkan penduduk setempat. Bob Hill sendiri bilang kalau dia itu udah tinggal di rumah itu sejak 2001, jadi sekitar 22 tahun, dan selama itu pula dia udah lihat 6 anjing lompat. Bob Hill ini bilang gini, sebenarnya aku cuma lihat sekali anjing lompat pakai mata kepalaku sendiri. Nah, yang kelima lagi itu, orang-orang itu datang gitu ke rumahku, jemput aku untuk ngasih tahu anjing yang udah mati di bawah. Si Bob ini bilang kalau fenomena itu aneh banget. Dia nggak pernah lihat seumur hidupnya. Dia juga nggak tahu kalau di tempat lain ada nggak kejadian kayak gitu. Balik ke cerita si Alice ya, geng ya. Dia tuh masih nggak nyangka. Dia bilang kalau Casey anjingnya itu terdiam gitu aja, terpaku lihat ke atas sebelum melompat. Nah, ceritanya nggak berhenti di sini, geng. Putranya si Alice itu masih penasaran. Dia memutuskan balik ke tempat itu sendiri untuk menyelidiki sendiri gitu. Tapi kali ini dia nggak sama mamanya, sama kawan namanya Thomas ya. Datanglah putra si Alice dan Thomas itu ke tempat itu lagi, parkirin mobilnya, lihat suasana sekitar, sepi ya kan, ngerasain angin yang berembus, tapi kok hawanya aneh gitu. Mereka meriksa ke bawah jembatan, lihat dasarnya, lihat pohon-pohon rimbun yang bikin bulu kuduk mereka tuh merinding. Nah, singkat cerita, jalanlah mereka nyeberangi jembatan itu. Putra si Alice ini nge-recall kembali ingatannya tentang kejadian waktu anjing mamanya jatuh gitu ya. Nah, waktu mereka balik badan, putra si Alice ini nggak sengaja lihat ke atas. Gemeter dia. Apa itu, Tom? Lihat itu, Thomas. Terus Thomas nengak ke atas, lihat ke arah jendela. Nampaklah mereka. Jadi ada sosok perempuan di jendela kayak pakai gaun pengantin putih kuno gitu, geng. Ini bukan pertama kalinya sosok wanita itu kelihatan sama orang-orang. Nah, jadi ada yang cerita, Warrocks itu orang Dumbarton juga, ini namanya Marion Murray, ngasih kesaksian kalau sosok perempuan gaun pengantin itu berduka. Hidupnya ini dibalut kesedihan selama 30 tahun setelah suaminya meninggal pada tahun 1908. Dia bilang, hantunya itu sering berkeliaran di sekitar sini. Kadang nampak di jendela, kadang di jembatan. Jadi ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang udah lama beredar kalau rumah Overton itu horor, berhantu. Sebenarnya hantu yang dibilang penduduk itu adalah istrinya Pak James White itu, bangsawan kaya pemilik rumah dan jembatan. Itulah kenapa hantu itu dinamakan Lady White. Jadi ceritanya istrinya James White ini berduka waktu suaminya meninggal. Nah, berdukanya itu nggak berhenti setelah suaminya meninggal aja. Tapi bertahun-tahun kemudian, sampai 30 tahun, bahkan sampai meninggal pun, dia dalam keadaan berduka. Itu pula yang bikin dia pas masa hidup sering pakai baju pengantin, sering nengok keluar jendela, terus kemudian sering di jembatan. Ya, mungkin ada kenangan sama Pak James White pas masih hidup di situ. Dan ke bawah juga sampai udah jadi arwah. Legenda yang beredar pada masyarakat, kalau kesedihan yang sangat menyayat hati, rasa duka mendalam yang dirasakan Lady White itu yang membuat anjing-anjing ikut merasakan hal yang sama, terus kemudian bunuh diri. Baik lagi ke kakek Bob, penghuni rumah itu yang bilang kalau dia ngerasa aman-aman aja tinggal di situ selama 22 tahun. Jadi bagi dia, rumah itu nggak ada hantunya yang kayak dibilang orang-orang. Kakek Bob bilang, orang-orang punya pendapatnya sendiri, penduduk setempat juga punya teorinya sendiri-sendiri, ya mungkin ada sosok itu, kata Bob, tapi dia belum lihat aja pakai mata kepalanya sendiri. Dia ngerasa aman, dan nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh selama dia tinggal di situ. Geng. Selain teori hantu Lady White, ada lagi teori-teori yang bermunculan mengenai peristiwa jembatan bunuh diri anjing ini. Ada teori suara yang berpendapat kalau bunuh diri itu disebabkan oleh suara anomali akustik konstruksi jembatan yang cuma bisa didengar oleh anjing. Jadi, para pendukung teori ini berpendapat kalau anjing bisa mendengarkan frekuensi suara yang nggak bisa didengar manusia. Tapi peneliti setempat ini nggak punya cukup bukti untuk menjadikan suara anomali akustik itu menjadi penyebabnya, geng. Terus kemudian ada teori penglihatan. Mata anjing kan lebih buram ya ketimbang manusia. Jadi anjing nggak bisa lihat dengan jelas apa yang ada di dasar jembatan itu. Karena penglihatannya samar, dia nggak bisa ngebedain, geng. Mungkin dia ngira sisi jembatan itu kayak tembok biasa dan dasarnya itu dataran biasa gitu. Tapi lagi-lagi nggak bisa jadi penyebab, karena faktanya anjing itu punya insting yang kuat terhadap bahaya.
Itulah kenapa dia bisa membantu manusia di situasi bahaya, ini kayak pengejaran penjahat atau medan peperangan. Ada juga teori bau, geng. Anjing kan indera penciumannya 100.000 lebih tajam ketimbang manusia. Jadi kemungkinan bau hewan kayak tupai, tikus, dan yang paling banyak itu cerpelai ya, diketahui bersarang di bawah jembatan. Nah, aroma itulah yang menarik bagi anjing untuk lompat. Nah, David Sexton, pakar habitat, ngasih solusi untuk misteri itu, yaitu berupa penelitian. Ya. Jadi, Sexton menemukan hasil pada 70% anjing yang diuji. Anjing-anjing yang diuji ini nggak sembarangan anjing, tapi termasuk ras anjing yang pernah lompat dari jembatan Overton itu. Hasilnya, hasilnya, anjing-anjing itu bereaksi kuat terhadap bau cerpelai. Hewan yang faktanya memang bersarang di bawah jembatan Overton. Nah, hal ini juga persis dengan waktu kematian anjing-anjing yang kebanyakan ini pada cuaca cerah dan indah, gitu. Karena cerpelai ini paling menyengat baunya pada hari-hari ketika cuaca cerah dan juga lembab. Meskipun teorinya diterima sebagian orang, tapi masih banyak juga yang nggak yakin ya. Ini berhubungan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti kenapa kok semua kejadian bunuh diri anjing itu terjadi di antara dua tembok pembatas yang sama gitu, dan kenapa anjing nggak lompat di jembatan lain? Karena faktanya ada banyak jembatan lain di sekitar situ yang sama-sama tempat bersarang cerpelai juga, geng. Terus timbullah pertanyaan lain. Apa hewan dengan sengaja bisa bunuh diri? Ini dijawab langsung oleh psikolog hewan, Dr. David Sands, bilang kalau anjing itu nggak bisa bunuh diri, geng. Itu terlalu humanisasi, kan? Terlalu dimanusiakan. Anjing nggak bisa berpikir kompleks seperti kita yang bisa menyusun rencana bunuh diri karena sesuatu hal yang tidak mampu diselesaikan atau dijelasin. Anjing nggak bisa mengubah perspektif, katanya. Dan anjing hanya bisa berpikir seperti anjing. Tapi tetap aja banyak yang masih belum puas. Karena ada kejadian lain di dunia hewan yang nggak bisa dijelasin juga. Ini seperti yang dilaporkan Daily Mail pada tahun 2009. Selama 3 hari, 28 sapi dengan sengaja lompat dari tebing di pegunungan Alpen, Swiss. Kemudian film dokumenter pemenang Oscar The Cove dirilis pada tahun yang sama. Pelatih lumba-lumba Richard O'Berry cerita gimana Kathy, lumba-lumba yang paling banyak digunakan dalam acara televisi tahun 1960-an, Flipper, menenggelamkan dirinya. Bayangin, menenggelamkan dirinya. Oke, kita kembali ke kasus jembatan Overton tadi ya. Jadi DPR setempat mengutus Dr. David Sands yang tadi bilang kalau anjing nggak bisa bunuh diri itu untuk menyelidiki kasus anjing bunuh diri di jembatan Overton. Datanglah Dr. David ke jembatan itu. Terkejutlah dia sama topografi daerah segitu. Dia bilang tempat ini nggak biasa. Ini kayak ini daerah pedesaan dengan tanah datar yang luas dan bagus, banyak pohon. Tiba-tiba ada jurang sempit sedalam 15 meter. Kemudian Dr. David juga bilang kalau struktur pinggiran jembatan itu batu tebal. Jadi ada jarak yang lumayan menghalangi untuk badan dan kepala kita kalau mau lihat ke bawah. Jadi itu malah bikin orang tergoda untuk menunjukkan badan, gitu. Apalagi anjing ini kan pendek ya. Dia nggak bisa lihat apa yang ada di seberang jembatan itu. Nah, satu-satunya cara ya lompat. Dr. David ngasih penutup kalau anjing-anjing itu memang kebetulan naas, bukan bunuh diri katanya. Tapi ya tetap aja, pandangan Dr. David itu tetap belum bisa menjawab misteri itu, Ken. Karena kalau hanya teori tubuh anjing pendek dan satu-satunya cara melihat apa yang di pinggir jembatan adalah melompat, pertanyaannya masih sama. Kenapa nggak kejadian di jembatan lain di sekitar situ? Yang sama persis kayak jembatan Overton itu, ya. Jadi dari strukturnya, kemudian ketebalan pinggirannya, itu sama kayak jembatan-jembatan lain. Tapi kenapa kok jembatan Overton itu aja gitu, yang banyak kasus anjing-anjing bunuh diri? Nah, dari semua teori-teori yang berkembang di masyarakat, dan semua laporan tentang anjing yang lompat, DPR setempat itu nuntut pemerintah daerah untuk masang rambu-rambu peringatan di jembatan supaya nggak ada lagi kejadian anjing yang lompat di jembatan Overton itu, geng. Sekarang aku mau tanya, geng. Kalian percaya teori yang mana untuk kasus jembatan bunuh diri anjing ini? Jadi, teori supranatural kah? Teori suara? Teori penglihatan? Atau teori bau? Kalau menurut kalian sendiri, kalian percaya nggak binatang bisa sengaja bunuh diri? Oke, teman-teman geng sekalian, sekian dulu. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Ini video pertamaku di YouTube. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Tolong kasih masukan aku juga kalau ada yang kurang dari caraku bercerita, geng.
editing video atau kisah-kisah apa yang mau aku ceritain di video-video selanjutnya. Kasih tanggapan juga apapun tentang cerita yang aku bawain barusan di kolom komentar. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita Chandra Satria selanjutnya.